Yes, cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lagi. Selamat malam. Kita lanjutin lagi tentang insert ya teman-teman. Kemarin kita udah bikin tabelnya, database-nya, modelnya, dan view control-nya ya teman-teman. Untuk tampilan view-nya, sekarang kita akan masukin data ke dalam aplikasi tersebut. Kita membuat aplikasi tersebut, insert. Habis itu, kalau misalnya ada waktu, kita akan bermain ke mana? Ke update-nya ya teman-teman, ke update-nya. Sesuai dengan janji yang sebelumnya saya teman-teman ya. Oh. Memang di Inset ini saya kalau nggak salah udah saya kirim ya teman-teman ke grup ini terakhir pas sebelum tahun baru ya teman-teman. Untuk update-nya sendiri akan saya kirim ya teman-teman, akan saya kirim. Tunggu. Nah, ini nanti di dalam apa di dalam pembuatan insert ini gitu ya. Kita akan menggunakan dua metode yaitu create dan store. Maksudnya create itu kita akan membuat sebuah apa ya? Sebuah tampilan dengan nama metode gitu. Tampilannya namanya metode untuk mengkontrol antara apa ya database-nya model produk dengan apa dengan inputan di sebuah view-nya yaitu tambah data dan di situ juga untuk menambah data untuk memasukkan ke tampilannya di responnya kita menggunakan storage atau ke storage store nama tepatnya metode store untuk menambah data jika dia nge-request dari kita ngeklik nih nge-requestnya tambah data terus direspon kan di request itu sampai ke database. Terus habis itu di database model ya namanya apa produk ya. Dari database produk itu kita respon di situ. Kita respon untuk memasukkan ke view kembali dengan nama metodenya adalah store. Maksudnya seperti itu. Bagaimana caranya ya teman-teman untuk menambahnya itu apa nge-requestnya itu kalian tunggu 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 oke ke sini di sini ya di sini aja ya. Oke kalian bisa ke bagian up di sini ya ke up dari up tuh kita ke HTTP ke sini habis itu ke kontrol bagian kontrol. Nah, di situ ada produk controller.php. Produk kontrol ini ya teman-teman. Kalau nggak salah kemarin juga udah saya bahas dikit tentang ini ya teman-teman nih. HTTP, terus kalau misalnya HTTP request-nya ini ya teman-teman. Nah, ini tujuannya yaitu kita nge-create ya, yang tadi kemarin udah saya bilang nge-create, ngerespon. Ini pertama kita HTTP ini kita nge-request, habis ini kita ngerespon ke database-nya. Nah, udah gitu, tunggu. Hmm, mm, 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 mm.
Oke, kemarin tuh ada yang belum ini ya teman-teman ya. Ada yang belum selesai. Kita kemarin tuh baru bikin itunya doang ya. Roadnya ya, bikin roadnya buat nge-create ya teman-teman di situ. Nah, udah gitu, kita akan lanjut ke langkah keduanya yang belum kemarin belum selesai, yaitu membuat form tambah data tuh di situ ya teman-teman. Membuat form tambah data. Caranya bagaimana ya teman-teman? Kemarin tuh kita udah sampai bikin ngeroute-nya ya. Malam tuh kita udah bikin ngeroute-nya, routersnya kita udah bikin sampai situ. Atau kenapa saya tiba-tiba diem ya kemarin saya juga lupa. Maka pas lagi buka lagi perasaan udah di iniin dah gitu ya. Oke, tunggu. Fungsi store, tuh, kayaknya sih belum ya, kayaknya ya. Oke, ting ting ting. Nah, baru saya ngebahas tentang ini deh berasa nih. Request store-nya belum ya teman-teman ya, sampai view-nya doang. Product control, tunggu. Ini baru sampai index, storage, ini vakadis, ini bu. Oke, kayaknya ngomong sendiri deh kemarin. Hmm. Kemarin sudah menampilkan buat sebagai indeks buat tampilannya dimulai dari dimulai dari mana ya teman-teman di sini, yaitu menggunakan lattes ini ya teman-teman. Terus ini view-nya nge-create udah diitin juga sama saya. Kalau diulang kita membuat sebuah public ya itu di sini, menjalankan sebuah metode yang dibuka untuk umum itu create di sini ya teman-teman. Nah, udah gitu kita akan ngerespon dan nge-requestnya, Redditor ngerespon di sini teman-teman, yaitu apa yang direspon yaitu sebagai validasi untuk memasukkan kolom-kolom tersebut yang kita buat di database-nya, yaitu harus sama dengan image, title, description, price, dan stock. Nah, udah gitu, udah direspon, kita request, kita masukin kembali ke dalam situ ya teman-teman dengan nama hashname nge-create-nya, dan dia dijadikan sebuah indeks atau awalan tampilan di situ utamanya di situ teman-teman, dan udah nge-create kita bisa detail detail lah tepatnya ya apa yang kita createin di situ teman-teman, dengan find on nih teman-teman nih produk, find or file berdasarkan ID ya teman-teman, tampilannya di situ ini. Terus udah gitu kita udah nge-create di sini. Udah yang tadi saya bilang mana 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 mana. Nah, ini ya istilahnya ini udah campuran sih ya teman-teman, udah gabungan sama yang lain. Pertama kita ngebuat dulu sebagai publik di sini. Habis itu kita melakukan pengulangan produk yang kita buat, yang akan kita buat di insertin. Terus itu requestnya ini responnya. Apa yang kita request dan responin yaitu sebuah kolom yang dimana sama dengan isi kolom yang ada di file database. Kalau kemarin kita hanya nunjukin per tabelnya aja. Sekarang kita tunjukin apa hasilnya ya teman-teman setelah kita input itu seperti apa. Nanti habis itu kita update tuh di situ teman-teman. Kita update di situ.
Dan ini sebagai indeks awalannya ngerautnya kayak kemarin. Jadi kita mau ngerautnya ini adalah berdasarkan indeks di sini berdasarkan ID sebagai tampilannya, detailnya bagaimana, ini codingannya. Terus untuk lebih lengkapnya ya mungkin kalian lebih pahamnya mungkin ada di Santri Coding. Websitenya nanti udah saya masukkan ya, saya masukkan ke catatan biar kalian bisa ya bisa memahamin di situ. Oke, sampai situ dulu penjelasan coding dari saya karena nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, adapun itu ya teman-teman validasinya untuk nge-create itu ya pertama ada image yang saya bilang buat ini ya teman-teman validasi ini produk ini nih kita nge-create nge-validasinya itu kita nge-require ini ada tulisan nggak boleh kosong nantinya ya nanti di tab di view-nya ya teman-teman. Oh, ini ada di fungsi store. Ini masih ada di fungsi ini ya, apps ya. Oh, adapun di view-nya pasti panjang lebar. Nah, buat tombol data ya, misalnya selanjutnya ada tampilan tuh di view-nya ada form tambah data ya teman-teman. Caranya kalian ada di research. Research tuh ada di sini. Bawahnya apa nih? Public. Research terus ada view produk. Research view. Habis itu produk. Hmm, hmm, Terus kalian bikin baru namanya create. Ini dia. Create.blade.php. Ini. Nah, udah gitu kalian copy pastekan yang ada di Santri Coding ya, teman-teman. Kamu pastekan kamu kopas Santri Codingnya yang ini. Itu udah gitu apalagi yang ini research terus saya ulang lagi ini research terus ada di produk habis itu kalian buat file baru namanya create.blade.php dan ini kalian copy paste dari Santri Coding alamatnya sudah saya sertakan udah gitu asalnya sih ngeblank kosong biasa ya teman-teman atau di itu juga udah ada sih teman-teman di mana apa di PPT saya tinggal kalian masuk ya teman-teman kalian tinggal masuk udah itu kalian baca di situ keterangannya ya teman-teman dan kita berakhir dengan uji coba dari si aplikasi tersebut. Oke, kita stop share dulu yang di sini. Tunggu kita siapin ya. Tunggu kita siapin dulu biar nggak. Mm-mm. Oke, kita masuk lagi ke mana dia ya? Oke, kita share screen lagi ke sini ya. Coba kita coba yang ini. Sudahkah terlihat? Oke. Ini hasil yang udah apa yang udah diinsert yang udah diinsert sama udah diedit ya teman-teman tampilannya kan memang sama ya teman-teman. Nah ini sebelumnya kan awal pertama kali kalau di PPT kan ya kok hanya ini doang nih wajah gitu ya. Ini doang nih wajah karena saya nggak punya produk-produk yang lain.
Nah, udah gitu kita akan uji coba tentang crude sendiri ya, add produk di sini. Oke, choose file. Kita choose file. Kita cari ya kita mau nyari produk apa yang kita simpen contoh gambarnya. Itu emang kalau emang ini project udah ada ya teman-teman. Oh, mana dia? Mana dia. Latref. Latref. Wih, di juga ada. Coba di sini. Harusnya sih ada ya teman-teman, nggak mungkin ngilang. Oh, nggak ada. Ini dia. Saya nyimpen di sini sih teman-teman. Anggap aja inilah ya teman-teman nih. Kan terus titel mie, mie sedap. Eh, mie sedap selection. Selection. Terus produk produk mie instan merek sedap rasa selection. Ma per dus. Prince harga produk ini yang belum diselesaikan ya codingannya sih teman-teman. Anggap aja satu dusnya itu 280. Tuh 23 tuh 23 kebanyakan. Tuh 23. Terus kita save stoknya. Stoknya itu ini harus dihidupin sih. Oh, udah tuh. Bisa diketik juga. Stoknya ada 45 misalkan. Terus kita save. Nah, jika berhasil, tadi ada tanda kata berhasil 2 detik ya, teman-teman. Ini kari ayam. Kayaknya sih ini karena nggak muat ya. Ini layarnya bukan karena ininya nih. Ada satu lagi nih. Kita cek ya tunggu. Di database-nya kita masuknya itu berapa ya? Kita stop share dulu ya, teman-teman. Bukan layar ininya sih ya, teman-teman nih. Tunggu, kita mainnya di PHP localhost ya. PHP admin. PHP my admin. Kita cek ya di sini ya. Bukan yang ini. Bisa kayak ini ya. Saya cek. Maaf, internetnya agak lama.
Kita ngecek dulu di sini. Di PHP my adminnya. Harusnya nggak boleh kelamaan begini juga kan dia nyelokal toh. Tunggu, mana ya? Udah keluar belum? Nah, ini udah keluar ya teman-teman nih. Tadi kita cek ya, mana ya produk. Tadi kita kan jadi harusnya ada tiga ya teman-teman. Tuh, ada tiga teman-teman. Satu, dua, tiga. Emang di view-nya nggak ini nih ada permasalahan di mana ya? Tunggu. Oke, kita share dulu ya. Ini di sininya. Di sininya. Salah. Mana dia? Ini di sininya nih. Seharusnya ada lagi nih di bawahnya lagi nih. Saya nggak tahu nih kenapa bikin pace-nya pendek gini nih. Di setting masih do si siapa yang ngundurin. Hanya ada tiga deh ini. Nah ini. Kalau dibikin show dia mau nggak? Show-nya ada tuh teman-teman. Show-nya ada. Show-nya ada. Coba kalau diedit mau nggak dia? Soalnya editnya juga udah jalan sih ya teman-teman. Nih, kita open, kita update. Oh ada teman-teman tuh. Oke. Jadi secara fungsional update juga udah berjalan ya teman-teman. Secara fungsional update udah berjalan. Tadi kita insert ternyata gambarnya nggak ada, terus kita update di sini itu hadir. Tuh ini secara gambarnya, oke. Terus harusnya sih ada tombol back ya di sini. Harusnya kekurangannya. Nah di sini kita coba ganti ya, kita edit. Kalau itu titel wajahnya itu kita cari soto, kita update. Wah, wajah saya udah jadi ganti warna apa jadi soto. Oke, ini secara apa update dan insert tuh udah berjalan ya teman-teman. Tinggal apa cerita tentang codingannya, codingannya si update. Ceritanya bagaimana? Si insert sudah diceritakan, sudah dijelaskan. Tinggal menjelaskan tentang update-nya, teman-teman. Oke, update-nya bagaimana? Tunggu dulu sebentar. Update. Aduh. Hmm. Update. Mm, 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 mm. Hmm. Tunggu. Hmm, 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 hmm. Hmm. Update. Tentang update ya teman-teman.
Bu. Saya harus menyesuaikan kembali controller. Oke, sekarang kita ke bagian update ya teman-teman. Tadi udah kita ke mana? Udah kita ke bagian create. Sekarang update. Jadiin satu video. Habis itu kita berlanjut ke video berikutnya adalah delete. Sekaligus kita gimana caranya merename sebuah name table yang salah kita bikin gitu teman-teman. Nah, habis itu ya selesai ya teman-teman. Kalau misalnya ada waktu lagi, saya akan memvideokan yang ke bagian tahap keduanya, yaitu bikin multi user di situ teman-teman. Jadi utang saya masih satu lagi yaitu delete dan apa ya nge-rename nama table menggunakan migration juga sih ya teman-teman. Sorry, menggunakan artisan. Nah, sekarang kita tinggal tinggal delete di sini ya teman-teman. Delete itu kalian tinggal ya, tinggal emang menulis Vakades, mana Vakades teh. Ini ya teman-teman ada di sini. Kalian masuk ke app, masuk ke Pro Controller di sini. Jadi controller itu posisinya ada di app. Habis itu kalian cari sebelum ini ya teman-teman nih, yang return void-nya tentang indeks di sini ya teman-teman nih. Nih. Kalian tambahkan import mm, 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 mm. buat update yaitu namanya Vakades ini import Vakades. Nah, udah gitu kita akan menjalankan ada beberapa function yaitu function edit, function method edit dan function method update di situ. Sama kayak create yang sebelumnya sama gitu dan store di sana. Jadi tujuannya ya kita habis ngedit baru kita apa? Tunggu. Udah kita function update kita di sini ke edit dulu ya maaf kita ke edit dulu function edit mana ya? Mana bener nggak? Ya benar function edit kita ngeklik edit di situ baru kita mau nge-request dulu baru nge-respon ya teman-teman. Request respon. Nah, di mana kita nge-requestnya itu kita menggunakan function edit, yaitu di bagian ya, ini ya teman-teman nih. Kalau saya ya nggak langsung plek copy paste diulang lagi. Kalau saya nggak gitu. Saya ngerjainnya disesuaikan posisinya ada di mana di sini. Kan create udah, request respon udah di sini. Ini ngeresponnya berdasarkan indeks di sini. Nah, udah gitu ini saunya bagian ngesaunya pas lagi create itu saunya kita seperti ini, teman-teman. Oke, udah gitu kita nge-viewnya. Oke, kita lanjutin lagi, teman-teman. Kita lanjutin lagi. Mudah-mudahan kerekam yang ini ya. Kalau nggak kerekam ya kita ulang lagi. Tadi sebelumnya udah kita tampilkan tentang hasil create ya Pak. Udah kita sebelumnya udah menghasilkan lihat hasil bukti kita bisa apa ya bisa update bisa edit nah itu ya. Sekarang kita ngajutin tentang jalan ceritanya tentang update secara coding ya teman-teman. Secara coding ini.
Udah gitu kita jalan ceritanya adalah kalian masuk ke app, terus yang kedua masuk ke kontrol HTTP controller, udah gitu masuk ke produk controller yang sebelumnya sebagai kontrol ya. Nah, kontrol ini kita akan mengontrol untuk bagian apa update-nya. Bagian update-nya yaitu kita menggunakan eh Vacades, namanya Vacades ini, import Vacades buat update. Nah, udah gitu kalian bisa menambahkan kontrolnya di sini teman-teman, kontrolnya si mana? Kontrolnya si edit gitu teman-teman. Kontrolnya edit, tunggu. Kita cari ya teman-teman, public function create. Nih create udah. Storage-nya buat nampilin udah. Ngeresponnya. Nah, ini juga udah. Ini sebagai tampilan utamanya si produk. Udah gitu. Ini buat tampilan utamanya. Nah, udah gitu kita ngeliat, tunggu, ini bagian editnya. Khusus edit ini teman-teman, ini saya putar, terputar ke kursornya. Di sini kita ngebuka sebuah function edit, sebuah tampilan di mana kita akan membuka sebuah produk gitu ya, tampilnya produk sebagai ID-nya. Terus udah gitu kita nge-request apa yang mau diupdate di situ. Ada tombol update di situ. Ada tombol update. Request sudah gitu apa yang di requestnya yaitu yang isi tabelnya aja, apa isi tabel dari databasenya kita panggil di sini. Udah gitu udah kita panggil, kita mau ngerespon nih gitu, mau kita respon semuanya dan produk itu. Jika kalau gambarnya si produk itu udah dipilih, ya kan dimasukkan dan yang lama tuh apa responnya itu di delete, dibuang gitu atau digantikan dengan yang baru dan ditampilkan di storage as-nya. Sebagai update-nya apa yang diupdate ya semuanya teman-teman, find all di situ kan, ada find all-nya di sini ya, mana ya dia nih, tuh find on file di sini teman-teman. Jadi apa aja yang diupdate yaitu image pertama udah, terus yang kedua titelnya apa, judulnya, deskripsinya apa, harganya apa, berapa, stoknya berapa di sini. Dan itu jika benar, jika dia salah dia akan mengupdate gambarnya yang salah, dia akan kosong. Kan kalau dia kalau salah dia akan kosong, atau tidak berhasil tulisannya. Kalau dia berhasil, dia akan tulis berhasil di sini itu teman-teman. Dan dia berhasilnya ini akan menuju ke produknya itu sendiri ya teman-teman, hasilnya itu. Adapun ingin melihat kembali, tunggu, melihat kembali si update-nya teman-teman, si update-nya bagaimana. Tunggu, 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 tunggu. Oke, ini kita masuk lagi ke sini, terus kita share. Ini share. Kok dia nggak mau? Berarti ini tempatnya salah. Mana dia? Ini ya ke sini. Oke. Jika udah tampil, nah ini teman-teman nih tampilan apa ya, tampilannya. Misalkan yang ini ingin kita ganti, ini yang ini. Terus di sini ada edit, di sini ada edit. Apa yang ingin kita edit? Misalkan di sini itu nggak boleh kosong ya teman-teman. Misalnya choose file. Ya, apa aja ini ya teman-teman.
Nah, ini nggak ada perubahan. Kita kita update. Berhasil. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan tentang update. Nanti kita akan melanjutkan tentang delete dan nge-rename tabel data apa tabel yang salah nama ya teman-teman. Baik untuk membuat sebuah sistem informasi. Nama tabelnya itu udah harus fix ya teman-teman biar nggak apa ya banyak perubahan-perubahan. Tuh demikian paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.